Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan gue Aji Ibrahim Aji Channel. Ya, teman-teman, jadi setiap hari kita pasti melihat ada saja konten-konten baru yang datang ke HP kita, baik berita atau sekadar gosip, parodi dan sebagainya. Selalu ada yang baru, dan kita dengan begitu saja sering meng-share-nya ke berbagai grup WhatsApp atau bahkan ke media sosial juga, teman-teman. Nah, kita teman-teman, sekarang gua mau nantang nih, masih ada yang inget nggak kasusnya Tom Lembong? Ada yang inget nggak kasus Tom Lembong itu tentang apa? Pada lupa kan? Diduga korupsi impor gula. Kemudian kasus timah, korupsi timah 370 triliun. Siapa? Ingat nggak? Harvey Muiz, ya, suaminya siapa? Dewi Sandra, apa Sandra Dewi itu ya, yang selebritas itu. Atau jangan-jangan kita udah lupa beberapa kejadian yang sebenarnya baru saja terjadi, baru saja happening, baru saja viral sekitar sebulan yang lalu, bahkan mungkin seminggu yang lalu, karena selalu ada saja hal-hal baru yang mendistract kita, membuat perhatian kita benar-benar teralihkan. Nah, teman-teman, sebenarnya itu adalah sebuah fenomena yang sudah dibaca oleh para pakar, para filsuf di era-era sebelumnya. Contohnya seperti Roland Barthes, mungkin yang belajar sedikit tentang semiotika, tentang linguistik, tentang semantik, juga tentang filsafat bahasa, mengenal yang namanya Roland Barthes. Ya, Roland Barthes ini, atau kesusastraan, karena beliau juga sastrawan. Jadi, Roland Barthes ada satu kutipan yang menarik, yaitu The best form of mass culture is humiliated repetition. Always new books, new programs, new films, new items, but always the same meaning. Roland Barthes ketika beliau hidup belum mengenal media sosial. Sekarang kita tambahin selain new books, new films, new items, yaitu new postingan sosial media ya. Roland Barthes ini sastrawan Prancis ya, filsuf Prancis ya. Ya. Dalam kutipan ini, Barthes mengkritik budaya massa dengan konsep pengulangan yang dihinakan, humiliated repetition. Apa sih maknanya ya? Jadi teman-teman, kenapa gue bikin konten ini? Karena ini untuk membantu kita, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, akademisi, aktivis, bahkan ya teman-teman yang sudah mendapatkan jabatan. Kok kita seperti setiap hari kita dilenakan oleh sesuatu yang baru lagi, yang baru lagi. Mungkin hari ini apa kontennya? Baru lebaran. Baru lebaran, pasti ada sesuatu lagi nanti yang emerging. Kayak, oh ya, masih ingat nggak demo-demo anti RUU TNI? Jangan-jangan kalian udah lupa lagi, karena itu baru saja terjadi beberapa minggu, beberapa hari bahkan sebelum libur lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah ya. Jangan-jangan kita udah lupa. Jangan-jangan ya. Oke teman-teman, jadi kita bikin lupa dengan apa yang terjadi, apalagi dengan sejarah, sehingga kita tidak pernah memiliki pemahaman atau makna yang utuh terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, ini bahaya. Diskontinuitas itu ya. Jadi ada dua dalam kutipan Barthes tadi, yaitu the best form of mass culture is humiliated repetition, always new books, new programs, new films, new item, but always the same meaning. Ada dua kata kuncinya, yaitu mass culture dan humiliated repetition. Mari kita bahas satu persatu. Budaya massa atau mass culture. Ya, bagi Barthes ini adalah pandangan kritisnya dia. Jadi istilah budaya massa ini dia yang menciptakan. Pandangan kritis dia terhadap konten-konten baru yang dihasilkan setiap saat secara terus-menerus, seperti kereta, seperti buku, film, program televisi, atau berita. Itu di masa dia sekarang. Cocoknya budaya massa itu adalah postingan media sosial. Tetapi semuanya pada dasarnya menyampaikan makna yang sama meskipun dalam kemasan yang baru. Nah, esensi dari kontennya seringkali kita lihat klise atau berulang. Nah, teman-teman, jadi selalu ada saja kan. Oh ya, baru-baru ini dugaan perselingkuhan dari mantan gubernur Jawa Barat. Ya, sensasional kan? Tema-tema seperti ini kan, konten-konten seperti ini kan sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dugaan korupsi selalu terjadi. Kemudian demo mahasiswa selalu terjadi dengan tema-tema yang kurang lebih klise dan sama ya. Pengulangan yang dihinakan atau humiliated repetition. Dengan istilah ini, Barthes merujuk pada bagaimana budaya massa menciptakan sesuatu yang berulang-ulang tanpa kedalaman sehingga mengabaikan kreativitas atau inovasi sejati. Ya,
Teman-teman, jadi konteks kutipan ini lagi-lagi Barthes itu hidup di era pasca Perang Dunia Kedua, jadi masuknya baby boomers. Enggak, sebelum baby boomers, karena dia udah cukup matang di era 1950-an, 1960-an ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua di Eropa dan di Amerika itu memang rosy ya, ekonomi tumbuh, kesejahteraan di mana-mana, dan itulah era ketika mulai adanya budaya populer lewat televisi. Mulai masifnya televisi masuk ke ruang-ruang keluarga di Eropa maupun di Amerika Utara. Dan juga ada satu lagi budaya yang tumbuh di era pasca Perang Dunia Kedua, yaitu adalah budaya mobil, cars. Nah, itu membentuk bagaimana kota-kota dibangun di era itu. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini mulailah dengan adanya televisi, maka mulailah adanya hiburan, industri modern ya, karena konten-konten, karena kita ingat pada saat itu ada rock and roll ya, ada Elvis Presley, ada kebangkitan blues, rock, itu semua kan hiburan ya teman-teman, drama-drama, serial-serial. Tapi berbarengan itu juga adalah perang Vietnam. Perang Vietnam ini shocking ya, itu bisa dihadirkan ke ruang tamu keluarga-keluarga di Amerika Utara. Ini menarik kan teman-teman jadinya, tapi kemudian itu dimaknai akhirnya sebagai hiburan, sebagai berita, karena pada dasarnya orang-orang yang menikmati, yang menonton Perang Vietnam itu juga tidak terlibat secara langsung dalam perang tersebut. Ini sebenarnya sama aja seperti sekarang, kan berkembang ya terus menerus. Kalau dulu mungkin ada yang namanya anak-anak muda di zaman itu sangat mengagumi, atau hiburannya adalah mungkin ya semacam Elvis Presley, The Beatles dan sebagainya. Nah, kalau sekarang The Mamas and the Papas, Flower Generation ya. Kalau sekarang hiburannya kan ya macam-macam ya, sorry mundur. Hiburannya macam-macam, jadi ada lewat media sosial, bahkan konten-konten politik pun bisa menjadi hiburan ya, ketika konten politik itu misalnya mewakili apa yang menjadi preferensi kita. Misalnya kita anti salah satu tokoh politik, kita anti Pak Jokowi misalnya ya. Nah, kemudian ada konten tentang ijazah palsu Jokowi, dugaan ijazah palsu Jokowi, ya kita senang tuh membaginya, menontonnya. Meskipun kita tidak terlibat secara langsung, tapi seolah-olah kita terlibat karena itu datang langsung ke hadapan kita lewat yang namanya ponsel ini. Kalau dulu di keluarga Amerika lewat yang namanya televisi di ruang tamu, tapi sekarang lewat namanya ponsel ini. Seolah-olah kita terlibat, seolah-olah kita berperan di situ, padahal kita cuma nonton konten-konten seputar itu. Dan karena kita menyukainya, jadilah itu sebuah hiburan, dan kita tahu sendiri sampai sekarang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, mohon maaf kepada para penggugatnya, belum terbukti palsu atau tidaknya ya. Tapi bahwa sebagai konten ini banyak dikonsumsi, dan menurut saya lumayan entertaining. Sama aja kayak demo-demo mahasiswa misalnya. Kita lihat kan juga dari banyak demo mahasiswa sekitar di era Pak Jokowi sampai sekarang, mungkin yang membuahkan hasil ya 1, 2, 3 ya. Tapi kebanyakan kan akhirnya adalah rusuhnya, misalnya ya, ditunggu-tunggu, dorong-dorongannya dengan polisinya, lempar-lemparan botol dengan polisi. Bahkan yang kemarin itu pertengkaran mahasiswa di Makassar di atas bis, di atas truk polisi dengan seorang polisi, itu kemudian jadi viral. Kemudian jadi budaya populer lagi karena dibuat dalam bentuk berbagai meme dengan berbagai aliran gitu. Ya pada akhirnya ini semua menjadi hiburan. Sama kayak dulu misalnya ada Che Guevara sebagai lambang perlawanan ya, terhadap kemapanan, terhadap kapitalisme. Tapi kemudian kan di era setelah 90-an sampai ke sini, Che Guevara menjadi ikon budaya populer, another budaya populer. Sama kayak punk juga itu kan awalnya adalah sebuah perlawanan, itu perlawanan atau gerakan sosial, tapi sekarang ya dia menjadi kritik, menjadi sebuah budaya populer juga ya, di kalangan punk tentunya. Nah, apakah ini semua mengubah? Tentu saja ketika masih sebatas konten, masih sebatas dimaknai sebagai hiburan, ini sulit dikatakan untuk bisa melakukan perubahan. Karena teman-teman, saya meyakini bahwa perubahan itu dilakukan lewat tangan-tangan tak terlihat para oligarki, para elit-elit di belakang semua yang terjadi di negeri ini, bahkan mungkin di dunia.
gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kita mengkonsumsi konten. Kritik Roland Barthes ini masih relevan ketika kita melihat pola algoritma media sosial dan platform streaming yang seringkali memprioritaskan pengulangan populer daripada sesuatu yang benar-benar inovatif. Nah, kemudian ada pertanyaannya dengan brain rot. Nah, kemarin kan sempat ramai di media sosial juga tentang brain rot. Bagaimana konten-konten berulang, short berulang, seperti kita lihat bisa di Reels, di TikTok, Reels Instagram, TikTok, bahkan di YouTube Shorts. Itu kan 1 menit, 2 menit, 3 menit berulang-ulang, bahkan kurang dari 1 menit, ada yang 15 detik gitu ya, berulang-ulang, dan itu entertaining. Bukan hanya entertaining, itu menyihir ya. Kita kemudian jadi endless scrolling. Kita lihat udah ngeliat satu konten, kita ulang sekali 2 kali. Kalau kita suka langsung kita scroll. Tapi kalau kita kalau kita nggak suka, kita scroll, kita menemukan konten lainnya. Dan itu kan selalu ada setiap kali kita scroll itu, teman-teman, kan kita ada ekspektasi menemukan sesuatu yang entertaining. Nah, disitulah enzim dopamin kita dilepaskan, enzim kebahagiaan. Jadi scrolling tanpa henti, dan ini bisa takes minutes or hours. Bayangin, bangun pagi, ngambil HP, dan langsung buka TikTok, buka Instagram Reels, buka YouTube Short, dan sebagainya yang pendek-pendek itu. Bahkan buka WA juga, di situ ada. Kita endless scrolling di grup WA, kita berharap menemukan konten which is yang sebenarnya bisa memuaskan, satu, rasa ingin tahu kita, kedua, sesuai dengan preferensi kita gitu. Makanya kita ikut di grup WA tersebut. Nah, ini endless scrolling, dan endless scrolling ini brain rot. Dengan adanya pengulangan yang dihinakan, menurut Barthes, ketika kita terus-menerus dihadapkan pada konten baru tapi dengan makna yang sama, otak kita cenderung menjadi pasif dan tidak terstimulasi untuk berpikir kritis. Fenomena ini diperparah oleh algoritma yang memprioritaskan konten populer daripada konten yang menantang pikir. Jadi memang ada benang merahnya antara brain rot, istilah yang populer hari ini, dengan humiliated repetitionnya Roland Barthes. Nah, jadi teman-teman, budaya mass culture ini memang membuat kita menjadi terjebak, ya, gitu teman-teman. Nah, itu dulu pembahasan kita tentang mass culture dan brain rot. Saya akan lanjut lagi dengan pembahasan tentang kritik terhadap new media berikutnya, yang mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan diri kita di hari-hari ini, dan bagaimana we overcome itu supaya kita nggak rot otak kita gitu ya teman-teman. Kita nggak dibegoin sama media sosial tepatnya. Oke ya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.